Kalau penerapan secara pembelajaran itu kan udah ada instruksinya dari kurikulum, tapi secara kita sosialnya kan bisa penerapan secara langsung, dari komunikasi juga bisa, terus dari keseharian juga bisa. Itu kadang kan penerapan juga sekarang ya hampir semua harus diterapkan, apalagi sekarang kan ada kurikulum baru yang kurikulum merdeka. Nah itu tuh emang banyak menuntut harus diterapkan kayak norma-norma dalam Pancasila juga gitu. Kita nerapinnya berdasarkan bisa dalam keterampilannya, bisa dalam kayak misalnya apa ya, ketika belajar, ketika diskusi itu bisa diterapkan. Terus ketika istirahat juga, meskipun anak-anak istirahat, kadang guru juga kan harus ada waktu melihat gitu anak-anak. Nah kalau kita misalnya anak-anaknya ada hal-hal yang misalnya normanya nggak sesuai, atau misalkan aturan dia aturan keseharian atau aturan soal kayak gitu ya masuk norma sama apa ya kedisiplinan juga bisa kan masuk kayak. Nah bisa kita itu terapkan sambil menegur, itu bisa sambil menerapkan kayak gitu. Terus biasanya itu diterapkan kalau sekarang mah lebih ke banyak diterapinnya sehari-harinya. Jadi kalau berat ya, kalau misalnya hanya teori aja, jadi sebetulnya itu lebih enggak ke apa itu normanya, tapi bentuk norma itu seperti apa. Nah nanti di satu pelajaran dijelaskan, nah seperti dikasih contoh, nah ini yang selama ini kalian lakukan itu termasuk norma kayak gitu. Begitu. Misalnya ada penerapan dari Pancasila kayak gotong royong kayak gitu ya, itu ada kan di Pancasila gotong royong gimana misalnya. Terus kayak misalnya bagaimana adab mereka, kayak meskipun sekarang kan kita dituntut akademiknya, tapi tetap harus diutamakan adabnya. Kan norma juga dalamnya bisa sebagai adab, bukan adab hanya ke teman-temannya aja ya, terutama ke guru. Memang tugas guru sekarang itu lumayan berat gitu, nggak kayak dulu. Sekarang kan udah banyak gadget apa, jadi anak-anak juga adabnya kadang terpengaruh dari media sosial, dari game, bisa kayak gitu. Jadi emang meskipun kita juga merasa kewalahan, tapi memang udah tugas kita juga gitu ya. Jadi ketika kita bertugas mau menerapkan ini nih, ternyata berat, yang penting kita berusaha dulu, meskipun tidak tercapai semua, minimal kita memberi pengarahan kepada mereka dalam norma tersebut gitu. Apalagi terutama di adab ya, dulu tugasnya bukan hanya memberi pengetahuan ya, tapi mengarahkan juga ke hal yang lebih baik, terutama adabnya juga. Kalau misalnya suka ditekankan ya, kalau misalnya ke anak-anak, kalau kalian gak punya adab ke teman, ke guru, apalagi ke guru, nanti ilmunya susah masuk ke pikiran kalian gitu, kayak gitu lebih ditekankan dari sekarang. Jadi bisa aja pengetahuan itu kan bisa berdampak baik dan buruk. Kalau mereka pengetahuannya enggak diarahkan ke hal baik, kan mereka bisa jadi kriminal kayak gitu ya. Kan sekarang anak-anak tuh pintar, bisa mudah asalnya, tapi yang susah itu kan cerdas ya. Kadang yang pintar tapi nggak cerdas mengarahkan bisa jadi kriminal ya. Kalau yang cerdas itu kan bukan hanya pintar, tapi dia bisa membedakan mana yang baik dan buruk, terutama dalam beribadah. Nah gitu kan, jadi apalagi jenjang dasar itu kan dasar-dasarnya, jadi harus ditekankan adabnya, cara beribadahnya. Terus beribadah itu apa, dijelasin juga, diterapkan juga kalau ibadah itu bukan hanya sholat. Kalau mereka tahunya hanya sholat aja tapi nggak tahu makna sholatnya gimana, buat apa mereka sholat, buat siapa, tujuan mereka beribadah untuk apa, terus macam-macam ibadah ya. Mereka sholat taunya cuma sholat itu wajib, tapi mereka nggak tahu itu sholat manfaatnya apa, fungsinya kayak gitu. Jadi sebetulnya untuk penerapan tuh banyak, cuma ya gitu ya, disesuaikan lagi sama apalagi tantangan sekarang kan kurikulum merdeka, kita harus siapin tiap karakter itu lumayan gitu. Jadi bukan hal yang mudah, apalagi kalau yang guru yang baru ya, meskipun kadang teori itu kan kita bisa ya, tapi prakteknya gitu, karena ketika praktek tuh pasti kita menemukan hal-hal baru di anak gitu. Sebenarnya kita juga guru juga belajar terus ya, nanti juga bisa jadi guru ya gitu. Ketika kita gini tapi pas praktek kita jadi tiap hari pasti ada hal baru, kita terus belajar terus gitu. Jadi kita tuh ketika masuk jadi guru ya, terus kita ketika banyak membaca, jadi semakin membaca semakin melihat, jadi semakin merasa kurang kayak gitu. Tapi itu kalau ketika kita merasa kurang dalam pengetahuan atau merasa
oh kita banyak belajar dari anak, berarti itu udah bagus gitu buat kitanya. Yang penting mah kita tuh apa prinsipnya, kita kan pendidik ya, Iya. bukan seseorang yang memberi pengetahuan aja. Pendidikan beda ya, bukan hanya memberi pengetahuan kayak gitu. Gitu. Kalau dalam hal teladan ya cukup lah, cuma kita membiasakan diri dulu gitu. Misalnya kita usahakan datang pagi gitu ya, jadi nggak kadang emang wajar ya guru telat, tapi jangan diminimalisir gitu. Terus kita juga dalam berpenampilan, apalagi anak-anak sekarang tuh begitu ya, justru ketika gurunya misalnya ada hal baru di badannya itu di komen gitu. Oh, Jadi iya. ketika misalnya gurunya sekarang lagi cerah gimana, bahkan ketika misalnya gurunya biasa pakai lipstick terus enggak, nanti di komen dulu kenapa pucat gitu. Jadi anak-anak juga lihat, jadi anak-anak zaman sekarang tuh suka guru yang rapi gitu kayaknya, kayak gitu. Terus kalau untuk penerapan sehari-hari ketika kita misalnya salah satunya ketika mengajarkan ke anak kata-kata aja itu kayak minta maaf, tolong. Nah kita juga lakukan ke anak di kelas, kayak misalnya ketika gurunya salah nih, misalnya ibu salah misalnya dalam hal menulis atau apa, misalnya ada yang keliru, nah kita langsung ucapan aja minta maaf. Jadi memperlihatkan kalau kita juga salah, kita juga harus minta maaf. Nanti kita akan ke anak gitu. Nah, ketika melihat guru tingkat dasar kelas 1 itu jadi udah lama mereka kelihatan. Mulai kelas 2 juga masih, kelas 4 udah mulai standar gitu. Tapi memang ketika kitanya sama anak-anak kita ya misalnya ikhlas, kalau ikhlas saya nggak diucapkan ya ikhlas mah. Jadi misalnya ketika kita dari rumah menyiapkan diri, sekarang mau bertemu anak-anak, nah kita harus siapkan dari diri bahagia gitu. Jadi ketika menyapa anak, jadi ketika menyapa anak kan kita lemah lembut, termasuk lemah lembut kalau misalnya, tapi jangan sampai kita tidak memberi batasan. Meskipun kita misalnya menekankan diri, nggak boleh marah ke anak, nggak boleh marah, tapi tegas ketika misalnya meminta izin. Jadi anak udah biasa ya, ibu mau ke air dulu boleh ya, saya tinggal dulu, dikasih amanat. Nah bisa kita menerapkan misalnya anak biar jadi sosok yang nantinya amanat, kayak misalnya ketika ditinggalkan suatu pesan atau dititipin apa, jadi kitanya dulu, ibu mau ke air dulu ya, nggak apa-apa, boleh misalnya, atau ibu boleh nggak kayak gini, boleh bu. Nah itu mereka langsung masuk, ibu mau ke air, kalian nggak boleh berantem ya, ya bu. Nah gitu, kalau udah jadi pembiasaan mereka tuh bisa istiqomah. Emang nggak berantem, menjaga diri. Meskipun ya biasa kok anaknya nakal, bukan nakal anak kan biasa gitu. Iya. Cuma kita memberikan pembiasaan agar nanti kedepannya mereka terbiasa gitu. Ibu tuh kayak gini, pembiasaan yang baik kayak gimana, kayak gitu. Dalam bahasa, dalam izinnya, ketika mereka minta izin harus seperti apa, kayak gitu. Tapi memang anak-anak itu suka guru yang menyenangkan gitu. Jadi ketika kita misalnya anak-anak ibu kapan ngajar lagi, kan guru itu berhasil kalau menjadi sosok yang dirindukan ya. Nah Iya. berarti kita udah Menjadi jadi ya ini mereka. Jadi berarti kita sudah bisa mencapai salah satu tujuan guru ya, menjadi guru yang menyenangkan dan dirindukan kayak gitu. Baik, memang betul ya kalau misalnya di dalam kelas itu seorang guru itu pasti menghadapi siswa-siswa yang berbagai karakter, baik itu anak-anak yang dalam arti tidak bisa diam, nakal. Nah itu pasti akan mengundang atau menginginkan emosi ya seorang guru. Tapi seorang guru itu memang betul tidak boleh merasa marahnya itu betul-betul marah atau marah yang berlebihan, itu tidak boleh. Jadi seorang ibu guru itu harus melihat dulu latar belakang kenapa anak itu berbuat seperti itu, latar belakang bagaimana anak itu kenapa menjadi nakal. Nah itu jadi harus diperhatikan oleh seorang guru. Jadi ibu guru itu tidak boleh emosi, cepat marah ataupun bertindak yang di luar batas sebagai seorang guru. Ibu guru itu harus dituntut untuk sabar dan ikhlas dalam mengajarkan. Untuk menunjukkan seorang guru itu harus mempunyai etos kerja yang bagus, tanggung jawab. Itu memang betul ya, kita itu sebagai guru harus dituntut untuk disiplin waktu pada saat pembelajaran. Etos kerjanya harus bagus, tidak boleh terlambat, dan cara pembelajarannya pun mungkin kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita berikan kepada anak-anak. Selain itu juga seorang guru harus mempunyai rasa percaya diri. Ya, kita
dari ibu gurunya dulu percaya diri, baru ditumbuhkan kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak akan bisa merasa percaya diri kalau ibu gurunya merasa malu-malu atau tidak percaya diri. Jadi seorang guru itu harus menguasai percaya diri, ilmu, dan juga etos kerja yang baik. Dalam hal ini, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Di antaranya yaitu guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Kemudian guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan di dalam sekolah. Di sini peran guru di era digital itu bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai fasilitator untuk membangun peserta didik yang dalam hal sumber belajar yang supaya peserta didik itu tahu sistem era digital ini. Apakah di sekolah gitu udah nerapin digital? Oh iya. Yang digital. Kemudian dalam hal ini di tingkat SD atau MI, era digital itu sudah diterapkan, tetapi belum keseluruhan, cuman beberapa kelas saja di antara. I was down but now I'm up. Yeah. It's all God, this ain't no love. Yeah. I used to be